Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Wilda Maula dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas A2, ingin sedikit menjelaskan tentang syariat dan lingkungan. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang apa tujuan manusia itu ada di bumi. Jadi, tujuan manusia dijadikan khalifah di muka bumi atau dijadikan pemimpin di muka bumi adalah salah satunya untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan alam. Memakmurkan di sini contohnya apa? Kita menjaga alam, kita menjaga keberlangsungan hidup flora dan fauna yang ada di alam, bukan malah merusaknya ataupun mengganggu kehidupan di alam. Nah, menurut buku Maqasidus Syariah di abad Al-Jadidiyah, salah satu kerusakan-kerusakannya tersebut adalah kerusakan agama dan juga kerusakan sosial masyarakat. Dan salah satunya adalah al-israf wa at-tabdzir. Apa itu? Al-israf wa at-tabdzir adalah penghambur-hamburan dan juga penyanyian. Kemudian ada juga tuntunan Rasulullah tentang menjaga lingkungan. Yang pertama ada menjaga kebersihan lingkungan. Salah satunya adalah dengan membuang sampah pada tempatnya. Jadi apabila kita membuang sampah tidak pada tempatnya, itu akan mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Salah satunya apa? Sekarang adalah musim banjir atau musim air itu meluap dari sungai. Salah satunya apa? Salah satunya adalah karena manusia yang membuang sampah secara berlebihan. Apalagi orang-orang yang membuang sampah itu tidak pada tempatnya dan membuangnya hanya ke sungai atau ke pinggir jalan, itu bisa membuat dampak negatif bagi alam. Jadi tuntunan Rasulullah adalah kita menjaga kebersihan lingkungan dengan membuang sampah. Nah, kemudian tuntunan Rasulullah yang kedua adalah melakukan penghijauan. Penghijauan ini adalah salah satu upaya untuk memperbaiki lingkungan dengan cara menanam pohon dan juga vegetasi lainnya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah salah satunya untuk memberikan tempat hidup bagi macam atau bermacam-macam flora dan juga fauna yang ada di bumi ini, dan juga ini bisa menjadikan atau berdampak dalam jangka yang panjang, berdampak baik dalam jangka panjang bagi kehidupan manusia dan juga kehidupan generasi yang akan mendatang. Kemudian tuntunan Rasulullah yang ketiga adalah kita dilarang mengotori atau mencemari lingkungan. Salah satunya apa? Sekarang itu banyak orang yang membuang sampah sembarangan atau orang yang membuang limbah secara berlebihan ke sungai. Misal di Pekalongan itu banyak orang yang atau pabrik-pabrik batik yang membuang limbahnya ke sungai, itu bisa mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Maka alangkah baiknya kita mengurangi kegiatan-kegiatan yang itu berdampak negatif bagi lingkungan, dan juga kita sedikit-sedikit mulai membuang sampah pada tempatnya karena an-nadhafatu minal iman. Kemudian tuntunan Rasulullah yang keempat adalah konsep hima. Apa itu konsep hima? Jadi konsep hima ini adalah dalam syariat Islam merujuk pada penyediaan suatu wilayah perlindungan atau wilayah konservasi yang itu diperuntukkan untuk kemaslahatan atau kepentingan umum seperti pelestarian sumber daya alam dan kesejahteraan masyarakat. Konsep ini berasal dari tradisi Islam yang menekankan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam bagi generasi yang akan mendatang. Nah, baiklah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa pandangan Islam tentang lingkungan. Jadi, pandangan Islam tentang lingkungan itu ada 5. Yang pertama ada tauhid, kemudian khilafah, amanah, adil, dan juga istislah. Sekarang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi ada tauhid. Tauhid adalah keyakinan atau kepercayaan bahwasanya Allah itu adalah Sang Maha Pencipta, pemelihara, dan juga pemilik seluruh alam semesta. Lingkungan adalah salah satu ciptaan Allah yang menunjukkan keagungan dan juga kebesarannya. Yang kedua ada khilafah atau kepemimpinan di bumi. Allah menugaskan manusia sebagai khalifah atau pemimpin di bumi untuk memakmurkan dan juga untuk melestarikan alam, bukan untuk menyia-nyiakannya atau merusaknya. Dan manusia ini memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola alam dan juga apapun yang ada di alam secara bijaksana. Kemudian ada amanah atau kepercayaan. Jadi alam adalah amanah atau kepercayaan yang diberikan kepada manusia yang harus dijaga dan juga dipelihara, bukan malah disia-siakan ataupun dirusak.
yaitu apa? Setiap individu atau setiap dari kita ini bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan terhadap lingkungan, termasuk dalam penggunaan air, penggunaan tanah, dan juga penggunaan energi. Kemudian yang keempat ada adil, yaitu keadilan dalam pengelolaan lingkungan. Islam memerintahkan umatnya agar bersikap adil, termasuk dalam perilaku kita atau interaksi kita terhadap alam dan juga lingkungan. Keadilan di sini dimaksudkan adalah kita ini menggunakan sumber daya alam secukupnya saja, jangan berlebihan, supaya tidak merugikan pihak lain. Kemudian yang kelima ada istislah atau kemaslahatan umum, yaitu setiap tindakan manusia itu harus bertuju pada kemaslahatan umum atau kesejahteraan bersama, bukan malah menguntungkan perorangan ataupun hanya menguntungkan suatu lembaga saja. Nah, sekarang saya akan menjelaskan beberapa makosid syariah tentang lingkungan. Yang pertama ada menurut Yusuf Al-Qaradawi, yang kedua menurut Thohir bin Asyur, dan yang ketiga menurut Abdul Majid An-Najjar. Sekarang saya akan bahas satu persatu. Yang pertama, ada menurut Yusuf Al-Qaradawi. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ini menjelaskan bahwasanya lingkungan itu menjadi lima. Maqasid syariah tentang lingkungan pada Yusuf Al-Qaradawi ini menjadi 5. Yang pertama ada hifzu ad-din atau menjaga agama. Pandangan Al-Qaradawi bahwasanya lingkungan ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya atau ayatullah al-kauniyah, yaitu menjaga alam adalah kewajiban agama yang menguatkan hubungan antara manusia dan penciptanya atau hubungan manusia dengan Allah. Kemudian yang kedua ada hifzu an-nafs atau menjaga jiwa. Jadi Islam memerintahkan agar kita ini selalu menjaga keberlangsungan hidup melalui perlindungan lingkungan. Jadi Islam menekankan bahwasanya pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan untuk memastikan keberlangsungan kehidupan manusia tanpa merugikan generasi yang akan mendatang. Kemudian yang ketiga ada hifzu al-aql atau menjaga akal. Nah, pendidikan dan kesadaran tentang pentingnya menjaga lingkungan harus ditanamkan terhadap generasi mendatang. Jadi atau kita ini harus menanamkan prinsip kepada generasi yang akan mendatang dan juga kepada sesama kita. Dan kita menekankan bahwasanya pengelolaan sumber daya alam ini harus secara akal atau secara pemikiran manusia lah, sejalan dengan pemikiran manusia. Kemudian yang keempat ada hifzu an-nasl atau menjaga keturunan. Jadi sekarang itu lagi maraknya eksploitasi berlebihan atau penebangan liar secara berlebihan. Nah, eksploitasi berlebihan dan kerusakan lingkungan ini adalah bentuk ketidakadilan terhadap generasi yang akan mendatang. Jadi bisa jadi apa yang kita rasakan sekarang ini tidak bisa dinikmati oleh generasi yang akan mendatang. Nah, ini merupakan salah satu bentuk ketidakadilan dalam pemeliharaan lingkungan. Jadi memelihara lingkungan dan menjaga lingkungan itu adalah bagian dari tanggung jawab dan moral dalam memastikan keberlangsungan hidup. Kemudian yang kelima atau yang terakhir ada hifzu al-mal atau menjaga harta. Jadi Yusuf Al-Qaradawi ini menekankan bahwasanya pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan efisien dan juga berorientasi pada kemaslahatan umat. Ia juga memperingatkan bahwasanya kerusakan dalam mengelola harta bisa menyebabkan kehancuran ekologis. Nah, kemudian yang kedua tadi menurut Thohir bin Asyur, maqasid syariah tentang lingkungan menurut Thohir bin Asyur. Jadi pandangan Thohir bin Asyur tentang lingkungan adalah bahwasanya prinsip keseimbangan itu merupakan tanggung jawab manusia sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di muka bumi, dan juga pentingnya menjaga kemaslahatan bersama. Beberapa poin utama dari Thohir bin Asyur ini adalah yang pertama adalah keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem adalah bagian integral dari tujuan maqasid syariah ini atau dari tujuan syariah ini. Yang kedua, larangan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam adalah kewajiban manusia dan juga kewajiban syariah. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan lingkungan adalah wujud penghambaan kepada Allah dan juga bentuk kita mematuhi amanah yang diberikan Allah kepada kita sebagai manusia, yang dimana tidak lain adalah untuk menjadi khalifah dan pemimpin di muka bumi. Nah, kemudian maqasid syariah tentang lingkungan yang ketiga menurut Abdul Majid An-Najjar.
Jadi pandangan Abdul Majid An-Najjar terkait lingkungan ini adalah bahwasanya yang pertama, lingkungan adalah tanggung jawab kolektif atau tanggung jawab kita bersama sebagai umat manusia. Menjaga lingkungan adalah kewajiban kita sebagai manusia dalam mencapai keseimbangan ekologi dan juga keberlangsungan hidup kita. Kemudian yang kedua, keberlanjutan hidup ini sebagai inti dari Maqasidus Syariah menurut Abdul Majid An-Najjar. Jadi konsep Maqasidus Syariah menurut Al-Najjar ini menempatkan keberlangsungan lingkungan sebagai salah satu tujuan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan di bumi. Yang ketiga, lingkungan adalah wujud rahmat atau wujud rahmat dari Allah. Lingkungan adalah rahmat Allah yang harus dipelihara dengan penuh rasa syukur, keadilan, dan juga rasa tanggung jawab. Berikut ini adalah saya akan memperlihatkan tentang beberapa penerapan kaidah fikih pada syariat dan lingkungan. Yang pertama, aturan dalam Al-Quran harus ditegakkan. Maksudnya apa? Maksud dari aturan dalam Al-Quran harus ditegakkan adalah bahwasanya segala aspek pengelolaan, perlindungan, dan pemanfaatan lingkungan harus berdasarkan prinsip-prinsip dan juga ajaran Islam sebagaimana telah tertulis atau telah ditetapkan dalam Al-Quran dan juga hadis. Kemudian yang kedua, ajaran Nabi yang disepakati harus diikuti. Maksud dari ajaran Nabi Muhammad yang harus diikuti atau disepakati adalah bahwasanya segala perilaku, prinsip, dan praktik yang diajarkan dan diteladankan oleh Rasulullah terkait pemeliharaan lingkungan dan juga pemeliharaan alam harus menjadi pedoman atau menjadi titik acuh kita sebagai umat Islam dalam menjalankan tugas kita sebagai khalifah atau sebagai pemimpin di bumi. Kemudian yang keempat, aturan hukum yang masyhur harus ditetapkan. Maksudnya apa? Maksud aturan hukum yang masyhur adalah bahwasanya hukum-hukum yang telah dikenal luas atau diterima dan dianggap otoratif oleh para ulama serta sejalan dengan prinsip-prinsip syariah harus menjadi dasar dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan serta tindakan terkait pengelolaan lingkungan. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah ijtima harus diikuti. Maksud dari ijtima harus diikuti adalah bahwasanya keputusan atau kesepakatan bersama yang dihasilkan itu harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang banyak atau jangan hanya mengikuti satu pihak saja, tapi harus mengikuti musyawarah bersama yang biasa dilakukan dengan debat dan juga musyawarah bersama. Agar apa? Agar terjadi satu keputusan bersama yang disepakati atau yang diterima oleh semua orang. Nah, ijtima ini harus diterima dan dilaksanakan dalam konteks pengelolaan dan perlindungan lingkungan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kawasan konservasi adalah wilayah yang ditetapkan dengan tujuan untuk melindungi, menjaga, dan melestarikan sumber daya alam. Nah, kemudian penerapan yang keempat adalah penerapan hukum tentang lingkungan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, penerapan hukum tentang lingkungan di Indonesia ini bertujuan untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup melalui pengaturan yang jelas dan tegas mengenai kegiatan yang mempengaruhi kualitas lingkungan. Nah, yang terakhir atau yang kelima ada membangun program kerjasama dalam penjagaan lingkungan yang di sini biasanya melibatkan kolaborasi antara berbagai pihak, antara pihak satu dengan pihak lain dan juga pihak lain dengan pihak lainnya lagi. Nah, biasanya kolaborasi ini bisa dilakukan dengan masyarakat, sektor swasta, sektor penjagaan alam, dan juga lembaga pendidikan dan juga organisasi non-pemerintah atau LSM. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan bersama dalam melindungi dan juga melestarikan lingkungan. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari video saya tadi mengenai syariah dan lingkungan. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjadi titik acuh bagi kita bagaimana sih cara memelihara lingkungan dan menjaga kelestarian alam dengan baik. Nah, sebelumnya saya juga meminta maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan, dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu saya dalam mensukseskan video ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.